Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa teman-teman ya, saya di channel ini, Perum Channel, bermaksud membagikan pengalaman ya seputar PLTS. Untuk saat ini jam 4 sore ya, 4 lebih, mendung. Di tempat saya sudah 2 hari ini hujan ya, mendung hujan, hanya ya sedikit panas ya. Untuk pada kesempatan kali ini saya mau membagikan update PLTS saya ya. Jadi kembali saya sedikit perkenalkan lagi, ini PLTS saya sistem 12 volt ya. Saya pakai ini ada beberapa merek solar panel ya. Ada Solana, GH Solar, Siasan, dan juga ada Green Cell. Saya pakai 2 controller ya. Nah, pakai 2 controller ya. Dan untuk baterainya ini Livpo 470Ah. Untuk BMS nya ini sekitar 80 ampere ya. Saya kasih balancer juga ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan update mengenai kabel ya. Seperti teman-teman lihat, saya ini baru menyelesaikan ganti kabel ya. Saya ganti kabel pakai ukuran 16 mm ya. Ini bekasnya ya. Sebelumnya ini ukuran 10. Oh, ini yang sisanya ya. Ini sisanya 16 mm tuh, ini sisanya. Sebelumnya ini ukuran 10 mm, dan yang ini bawaan asli dari baterai ya. Saya beli baterai itu ini ukuran 10 mm juga kemungkinan ya. Jadi silakan lihat perbandingannya. 16 ini 10 ya. Ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya membagikan ya ini ya, kabel. Jadi alhamdulillah sudah sebagian besar sudah saya ganti, hanya tinggal ini ya, yang dari controller ini ya, SCC ya. Ini memang nggak saya ganti karena memang ini kurang besar terminalnya ya. Apalagi yang ini pakai 10 mm, udah masangnya udah susah ya. Jadi nggak bisa ganti 16 mm nggak bisa. Tapi ya nggak masalah karena emang nggak panas ini ya. Jadi untuk yang saya ganti ini yang dari BMS ya. Ini semuanya sekarang sudah 16 mm, termasuk yang ini ya. Dan semoga teman-teman jangan salah fokus ya, kenapa merah semua. Ya, saya beli satu warna ya biar lebih hemat. Saya beli warna merah semua ya. Ini totalnya habis 4 meter ya kurang lebih ya. Ada sisa sedikit ya. Nah, jadi hanya saya, biar saya nggak bingung nggak salah, hanya saya bedakan pakai apa istilahnya nih, string tube ya, string tube. Untuk yang negatifnya saya pasang warna hitam ya. Nah, ini juga, ini yang negatif ya. Ini lebih hemat teman-teman ya. Nah, ini masih kelihatan sedikit ya. Ini lebih hemat karena tidak, lebih sedikit potongan yang terbuang ya. Jadi semoga teman-teman tidak salah fokus ya. Saya juga menambahkan wattmeter satu lagi, ini buat kontrol pengecasan ya, pengecasan. Mereknya sama, ini satu merek, ini sama ini. Itu semua merek PCM ya. Ya, PCM, cuman modelnya beda-beda ya. Untuk masih mengenai kabel, saya pakai sekun. Ini hanya 2 macam sekun ya. Ini yang
ini untuk ke baterai ini lubang 10 mm, dan yang lainnya ini lubang 8 mm ya. Nah, itu yang 10 meter ya kepake cuman buat ke baterai ini ya, yang lainnya saya pakai yang lubang 8 mm. Dan sebenarnya ini juga masih gedean ya, harusnya pakai lubang yang 6 mm kalau yang pakai ini ya. Ini sebenarnya agak kegedean ya, harusnya pakai yang 6 mm udah cukup ya. Nah, untuk sekunya saya pakai ini ya teman-teman ya, masih pakai ini murah ya, harganya cuman berapa ya, sekitar 40 ribuan ya, masih bisa ya. Yang ini juga yang lubang 10 mm ini juga mungkin kalau pakai ini kegedean, jadi hasilnya kurang bagus ya pakai yang ini ya. Saya pakai yang 4-6 ya skunnya. Hasilnya secara visual sangat jelek ya, sangat jelek, tapi masih cukup kuat, sangat kuat ya. Saya coba kuat sekali ya, cuman memang secara visual sangat jelek ini jadinya ya. Di sininya penekanannya jadi sini agak ada lancip sedikit di sampingnya ya. Ya. Jadi untuk kali ini update-nya ya hanya ada dua ini ya, pemasangan 4 meter sama. Terutama oh ya, ini saya ganti yang 40 ampere ya, seperti yang di video sebelumnya yang berkomentar kalau untuk sekring yang sering putus ini ya, ada yang berkomentar untuk amannya ini kan 50 ampere ya, 50 ampere. Sementara kalau saya kemarin sering pakai buat masak nasi itu kebutuhannya sekitar 38 ampere ya, tidak sampai 40 ampere. Jadi ini saya pasang 40 ampere ya. Cuman memang untuk sampai saat ini saya belum melakukan pengujian coba, karena kebetulan yaitu mendung sekali ya, mendung. Jadi ya sayang sekali kalau saya buang-buang energinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terima kasih sekali kembali saya ucapkan kepada yang sudah berkomentar ya, yang sudah ngasih saran ya. Untuk kabel sendiri sebelumnya emang panas ya teman-teman ya. Kalau dipakai buat masak nasi itu semua kabel yang dari baterai ke inverter itu panasnya bisa, kemarin tuh pakai ini ya teman-teman ya, pakai ini bisa sekitar hampir ya di atas 40 derajat lah pokoknya. Kalau diraba itu anget ya, anget sekitar 40 sampai 50 derajat ya kemarin itu di sini semuanya ya, dari sini ini termasuk di sini juga ya. Tuh BMS juga panas ya, saya ada kipas cuman belum saya tempel lagi ya. Jadi kenapa saya ganti ya itu tadi karena panas ya. Dan kemarin juga ada yang nanya untuk baterai ya, untuk apakah kualitas baterainya masih bagus pak enggak di video-video sebelumnya. Kembali saya jelaskan kalau baterai ini saya beli dalam kondisi second ya, bukan baru ya. Jadi untuk kualitasnya sebenarnya ya yang pasti ya pasti turun ya kualitasnya. Udah apalagi ini udah setahun lebih ya, udah 1,5 tahun, otomatis kualitasnya juga pasti turun ya. Jadi sebenarnya untuk akhir-akhir ini PLT saya ini jarang sekali saya pakai buat masak nasi ya, karena itu tadi baterai kemungkinan sudah turun ya, karena umur ya, faktor umur, nggak mungkin seterusnya bagus. Tapi masih saya pakai buat setrika ya. Kalau setrika itu kan paling berapa menit mati ya, jadi istirahat baterainya. Kalau sementara kalau untuk masak nasi itu kan bisa setengah jam ya, nyala terus. Jadi ini bisa nguras baterai ya. Kalau dulu sih nggak masalah ya, mungkin setahun yang lalu mungkin
enggak lah, mungkin beberapa bulan yang lalu masih nggak masalah ya, ini saya pakai buat masak nasi. Karena saya pikir-pikir lagi, ini pasti kualitasnya udah pasti turun ya, udah pasti. Makanya saya putuskan sekarang untuk tidak saya pakai buat masak nasi ya. Jadi masih saya pakai buat setrika, dan juga kalau mati lampu tentunya ya. Walaupun jarang mati lampu ya tempat saya. Alhamdulillah PLN jarang mati. Paling mati itu yang paling sering itu sekitar bulan Desember ya. Paling sering ya dalam setahun ya, paling bulan-bulan itu November Desember kadang-kadang mati lampu ya. Ya jadi seperti itu teman-teman tuh update-nya ya. Oh iya ya, ini saya pasang ini buat kontrol proses casnya ya. Berarti ini proses charging ya, ini charging, yang ini dischargingnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin saya salah. Sedikit kabar buruk, ini mati ya teman-teman, ya biarin lah. Saya emang kurang kurang respect sama wattmeter yang ini tadinya saya pakai buat mantau pemakaian di sistem controllernya ya, yang ini buat LVD dan juga kontrol temperatur ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 2 watt ya ini, untuk kontrol sekian ini ya. Dan untuk inverternya sendiri ada, seperti teman-teman lihat itu ada 9 watt ya, 10 watt kurang lebih. Tapi itu sudah termasuk ATS dan juga yang lain-lain ya. Tapi sebenarnya ini kembali saya sampaikan, ini daya standby-nya sekitar di bawah 7 watt ya teman-teman. Jadi lumayan kecil ya. Oh ya, masih mengenai inverter ya. Mungkin kalau teman-teman pakai juga produk inverter yang 12 volt yang pakai 8 MOSFET ya. Saya pribadi pengalaman selama beberapa bulan ini ya. Jadi saya lebih menganjurkan jangan dipakai di atas 300 watt ya. Ini pengalaman saya ya. Diusahakan kalau bisa jangan dipakai sekitar 300 watt ya, biar awet tentunya. Kenapa 300 watt ya? Karena panasnya. Kalau di angka 300 watt itu masih normal ya panasnya ya. Tapi kalau sudah 400 watt itu yaitu panas ya. Panasnya udah sangat berlebih ya. Ya kecuali teman-teman mau pasang pendingin tambahan ya seperti saya ini ya, mungkin nggak masalah, tapi tidak saya rekomendasikan ya. Karena saya pribadi akhir-akhir ini sudah saya putuskan untuk pemakaian saya kurangi ya. Saya berharap, karena terutama di baterai ya, saya berharap baterainya bisa lebih panjang umurnya ya. Ya ini termasuk saya pasang kipas juga ntar buat antisipasi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik pengen pasang PLTS yang masih belajar seperti saya ya, kalau teman-teman mau pasang langsung sistem 24 volt mungkin nggak begitu masalah ya. Tapi kalau mau pasang sistem yang 12 volt seperti saya ini ya, berarti harus sangat diperhatikan mengenai pertama kabel ya, kabel, dan juga mau nggak mau harus siap pendingin ekstra ya. Ya saya pakai 3 kipas ini ya, ini sama ini ya, ini cukup efektif ya. Jadi tentu saja ini sudut pandang pemula ya dari saya. Buat teman-teman ya yang mungkin sama-sama belajar ya, jadi diusahakan kabel ya, kabel langsung saja pakai yang 16 mm ya. Untuk sekunya masih bisa pakai ini kok ya, masih bisa pakai yang
stang sekun model ini. Hasilnya cukup bagus ya. Aduh, sekunya sendiri saya pakai seperti ini ya. Ya, tapi sayang sekali ya teman-teman, ini mendung, saya tidak bisa melakukan pengetesan untuk tes beban ya. Cuman saya sudah cukup puas ya, dan semoga ini setelah saya pasang ganti kabel ya 16 mm ini, semoga ya lebih aman ya, tidak ada drama panas ya. Tinggal ini drama panasnya ada di MOSFET ya. Jadi sama ini sekring ya, jadi itu saya ganti yang baru lagi. Yang sebelumnya ini ya sudah meleleh ya, mungkin besok juga itu meleleh juga ya, cuman ya nggak apa-apa lah, ini yang penting nggak putus. Dan semoga ini bisa bekerja ya. Saya berharap ini tidak sampai begitu 40 ampere, semoga ini bisa mati ya, karena saya cuma bisa antisipasinya itu saya batasin sampai 40 ampere harusnya, dan semoga ini berhasil, dan ini semoga saja bekerja, tentu saja biar aman buat baterai dan juga aman buat inverter ya. Jadi ini kemarin ada yang ngasih solusi itu ya, terima kasih. Sebelumnya saya pakai yang 100 ampere ya. Ya, sebelum pakai ini saya nggak begitu paham ya, saya pikir cuman buat fungsi saklar ini, buat matiin sama nyalain kalau ada perawatan, kalau ada maintenance, kalau ada perubahan ya. Dan ternyata saya salah ya, karena ternyata bisa difungsikan sebagai pengaman ya. Saya nggak berpikir sampai ke situ ya, nggak tahu ya. Nah, baru setelah ada komentar dari teman-teman baru sadar, oh iya ya, ini ternyata ini bisa difungsikan sebagai pembatas ya, limiter ya. Jadi limiter, jangan sampai kebablasan ya. Ya seperti itu teman-teman, saya akan melanjutkan lagi. Ini saya pasang, tinggal nempel di sini ya. Ini tadinya ini nempel ya, ini saya lepas ya. Ini baterainya, ini mungkin saya copot besok ini mati ya. Ya masih mendung ya, ini cuman ada 0,9 ampere, yang ini ada 1,3 ampere ya. Oke teman-teman, untuk update kali ini saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngasih saran, terutama ya yang sudah subscribe juga. Tanpa saran dari teman-teman, PLT saya ini mungkin ya jauh dari sempurna ya. Ya sekarang pun ini jauh dari sempurna. Cuman saya pribadi terima kasih, saya tidak akan mencapai di titik ini tanpa komentar dari teman-teman ya, tanpa saran dari teman-teman ya. Terima kasih sekali teman-teman semua ya. Ya ini sedikit panas. Wah, tapi udah sore, ini udah jam 4:30. Ya. Sedikit anget ini. Anget ya, masih normal tapi nggak ada beban ya. Ya 1,9 watt itu ATS ya teman-teman. ATS itu ada beban juga. Ya untuk kali ini videonya saya kira cukup teman-teman ya. Mungkin di video berikutnya ya nggak tahu kapan, mungkin sebulan lagi atau kapan,
akan saya bagikan pengujian kembali ya mengenai PLTS saya yang sistem 12 volt ini yang banyak drama tentunya. Semoga dengan saya pasang kabel yang baru yang ukuran 16 mm dan juga pasang MCB pembatas ya limiter ini 40 ampere, semoga tidak ada lagi drama ya nggak bisa dihindari drama sebenarnya ya, panas terutama di inverter ya. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Semoga video-video saya bermanfaat dan juga bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.